Pemirsa Anda kembali menyaksikan segmen khusus Road to CNBC Awards 2025 Best Energy Companies yang mengangkat tema membangun ketahanan menuju target swasembada energi bersama dengan saya Bunga Cinka dan masih bersama dengan kami di studio CNBC Indonesia Direktur Utama PT Citra Nusantara Gemilang Tbk Bapak Andika Purwonugroho. Pak Andika, apa kabar Bapak? Baik, Mbak Bunga, terima kasih. Sekali lagi selamat ya Bapak atas awards-nya, atas penghargaannya. Baik, kita langsung saja menggali lebih dalam terkait dengan Cegas begitu ya. Cegas menjadi salah satu perusahaan yang paling progresif dalam pengembangan energi bersih berbasis gas, baik itu CNG dan juga LNG-nya begitu ya Pak ya. Bagaimana Pak peran strategis perusahaan dalam mendukung transisi energi nasional dan juga swasembada energi, Pak Andika? Ya, baik, terima kasih Mbak Bunga, selamat pagi para pemirsa CNBC. Ya, jadi terkait dengan swasembada energi dan ketahanan energi, ini mungkin berkaitan juga dengan kebijakan pemerintah ya, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, terkait dengan kebijakan energi nasional, di mana di situ diatur mengenai bauran energi menuju transisi energi menuju net zero emission di tahun 2060. Dan memang pemerintah sangat menargetkan atau sangat memprioritaskan energi gas alam ini sebagai energi yang menjadi andalan di transisi energi ini karena dari sisi emisi juga jauh lebih rendah ya. Itulah mengapa kami hadir. Perusahaan kami sudah mulai beroperasi sejak tahun 2006 dengan mendistribusikan teknologi compressed natural gas. Ya. Jadi compressed natural gas ini pada dasarnya membawa natural gas dari wilayah yang memiliki sumber gas di deliver atau didistribusikan kepada daerah-daerah yang memang tidak memiliki jaringan pipa gas. Karena selama ini identik kalau gas alam itu adalah dengan menggunakan jaringan pipa gas. Nah, sehingga para pelanggan kami yang jauh dari akses, baik itu pipa transmisi gas, kemudian pipa distribusi gas yang khususnya ada di wilayah Jawa dan Sumatera Selatan, itu dapat memperoleh akses energi gas alam ya. Bagaimana kita tahu, gas alam ini memang memiliki cadangan yang besar di Indonesia. Dan namun di sisi lain, pemerintah juga saat ini memiliki beban impor LPG ya, dari luar negeri. Jadi itulah mengapa dengan kehadiran kami di sini itu dengan mengkonversi penggunaan LPG non subsidi untuk menggunakan CNG dalam hal ini itu memperoleh benefit dengan adanya pengurangan subsidi impor pemerintah. Dan harapannya ke depan teknologi ini juga akan berkembang mengekspansi daerah-daerah yang memang selama ini tidak bisa terjangkau dengan jaringan pipa gas yang secara pada dasarnya gas alam ini kan memang yang berasal dari bumi Indonesia. Jadi memang dengan semangat kami bagaimana kebermanfaatan energi gas ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan ini bisa sesuai dengan program pemerintah menuju swasembada energi sesuai dengan asa citanya Bapak Presiden Prabowo ya. Dan itu juga nanti ke depan kami kembangkan juga dengan teknologi LNG yang memiliki kemampuan distribusi yang jauh lebih luas. Oke, baik kami tunggu ya Pak ya. Nah tadi seperti yang Bapak telah mention begitu ya, sebagai pionir small scale LNG dan juga virtual pipeline, bagaimana nih Pak, Anda tadi mengatakan berkali-kali soal distribusi gas, mungkin bisa dijelaskan kepada kami lebih detail bagaimana pendistribusian gas ini Pak, dan bagaimana Anda melihat model ini menjadi solusi dalam mempercepat pemerataan energi bersih di seluruh Indonesia. Jadi tadi seperti yang sudah Bapak mention, bukan hanya di satu daerah tertentu saja, tetapi seluruh masyarakat juga bisa menikmatinya. Baik, jadi memang salah satu kendala dari pengembangan natural gas di Indonesia adalah terkait dengan infrastruktur ya, khususnya infrastruktur jaringan pipa gas. Itulah kenapa teknologi ini memang kami buat atau memang kami kembangkan untuk menjangkau yang daerah-daerah yang memang tidak terjangkau jaringan pipa gas. Jadi saat ini kami memiliki CNG station itu ada di utara Pulau Jawa. Ya. Jadi dengan adanya CNG station di utara Pulau Jawa, kemudian kami distribusikan CNG ini ke wilayah-wilayah di bagian tengah Jawa dan juga bagian selatan Jawa. Itulah kami menggunakan konsep CNG hub tadi. Artinya dari station kami hub, kami deliver lagi kepada para pengguna pelanggan yang lebih kecil lagi segmennya. Karena memang industri itu sudah banyak sebagian besar ada di utara Jawa.
Hub ini kami memiliki hub ada di Jawa Tengah, yaitu khususnya di Klaten, kemudian ada di Bandung, dan ada di Malang, di Kediri, dan juga ada di Sukabumi. Jadi kita bisa bayangkan ya, itu lokasi-lokasi yang memang ada di selatan Jawa yang jauh dari akses pipa gas yang ada di utara Jawa. Jadi tadi pengembangan-pengembangan ini memang kami targetkan ke depan, kami ingin bagaimana satu produk ini bisa digunakan oleh para pengguna kebutuhan natural gas, baik segmen industri, segmen retail maupun segmen UMKM. Ya, ini juga akan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Dan menjadi trigger utama dari pengembangan distribusi kami adalah adanya akses jalan tol. Ya, jadi seperti yang pemerintahan sebelumnya sudah bangun banyak sekali infrastruktur jalan tol yang sebenarnya itu bagian dari entry point kami untuk masuk ke daerah-daerah yang memang belum terjangkau jaringan pipa. Jadi dengan adanya pengembangan-pengembangan ke depan dan termasuk pengembangan stasiun LNG kami yang di tahun 2026 ini, kan kami melakukan IPO tahun lalu, kemudian dananya kami gunakan sebagai pembangunan LNG station, di mana LNG ini mempunyai kelebihan dengan volume angkut yang lebih banyak, namun dia bisa menjangkau yang jauh lebih luas lagi. Ya, jadi kami punya eskalasi distribusi, tidak hanya yang sekarang kami lakukan, tapi juga sampai ke lokasi-lokasi yang jauh dari jaringan pipa gas. Dan itu yang kami harapkan ke depan. Dan LNG yang kami bangun ini memang LNG yang langsung memanfaatkan sumur marginal. Sumur marginal itu adalah sumur yang secara produksi tidak besar dan tidak memiliki keekonomian untuk didistribusikan menggunakan jaringan pipa. Nah, banyak sekali sumur marginal yang ada di Indonesia. Jadi tapi apakah sudah optimal begitu Pak pemanfaatannya? Belum, justru itu ya, karena dia tidak bisa dikomersialkan karena skalanya sangat kecil, jadi harus diakses dengan kita menyebutnya virtual pipeline ya, jadi dengan kendaraan-kendaraan LNG, CNG gitu ya, untuk dimanfaatkan untuk didistribusikan ke wilayah yang memang membutuhkan natural gas. Jadi selama ini sumur-sumur ini tidak dikomersialkan karena tidak ekonomis ya. Nah, harapannya ini yang menjadi ke depan, peluang ke depan buat kami ya, pengembangan kami dengan memanfaatkan sumur-sumur marginal ini yang jumlahnya bisa ribuan kalau ada di Jawa ini. Gitu. Jadi selama ini kan di pipa transmisi memanfaatkan sumur-sumur yang besar-besar saja gitu, yang ratusan juta meter kubik. Dan kami di Karawang ini hanya 1,5 juta meter kubik yang kapasitas yang dimiliki gitu Mbak Buan. Oke, baik Pak Andika. Kalau model bisnisnya sendiri ini seperti apa sih Pak untuk mendukung kinerja perusahaan begitu? Ya, model bisnis kami distribusi CNG. Jadi kami memanfaatkan gas saat ini yang kami miliki, gas dari pipa transmisi. Ya. Kemudian kami bangun CNG station, kami proses dalam bentuk CNG, dikompreskan, dimampatkan. Kemudian kami kirimkan kepada pengguna natural gas, baik itu industri, kemudian retail ya maupun UMKM. Teknologi ini memang teknologi yang simple sebenarnya ya. Teknologi ini yang dulu awal-awal kami beroperasi sebelumnya dikenal penggunaannya untuk kendaraan bermotor sebenarnya. Ya, jadi sekarang kalau Mbak Bunga lihat di jalanan itu kalau masih ada yang menggunakan bahan bakar gas, itu teknologinya menggunakan CNG, compressed natural gas, karena tidak ada proses yang panjang, hanya dimanfaatkan. Nah, jadi model bisnis ini yang kami kembangkan dengan membangun yang tadi saya sebutkan CNG hub nih di selatan Jawa, termasuk di wilayah-wilayah yang memang tidak punya akses jaringan pipa gas, itu utamanya, ya, karena memang keterbatasan infrastruktur dan karena memang kondisi demografi kita juga ya mungkin kalau di Jawa ya juga pembangunannya juga terscattered ya, tidak terintegrasi. Dan peluang ke depan malah distribusi model bisnisnya bisa dikembangkan untuk keluar Jawa gitu. Jadi mungkin karena negara kita kepulauan ya, jadi memang agak sulit jika memang dikembangkan dengan menggunakan jaringan pipa gas. Jadi harus menggunakan mobile transportation untuk pengembangannya. Oke, tantangannya memang di situ ya Pak ya, karena Indonesia ini negara kepulauan. Baik, Pak Andika, untuk ekspansi Cegaz sendiri, untuk LNG-nya, kemudian juga CNG-nya, ini bagaimana Pak bisa memperkuat kebutuhan pasokan energi di dalam negeri dan juga bagaimana Cegaz menjangkau industri yang selama ini begitu ya, belum terjangkau oleh jaringan gas pipa? Iya, jadi pengembangan kami salah satunya yang memang kami lakukan
Itulah kenapa kami melakukan IPO di tahun 2024. Target utamanya adalah dana ini untuk pembangunan LNG station berskala kecil. Ya. Jadi dengan adanya LNG station ini, sebagaimana yang kita tahu sekarang, kondisi dari supply natural gas di sumber-sumber gas yang ada di Indonesia sekarang itu sebagian besar sudah decline, ya, natural decline. Dan belum ada temuan-temuan yang untuk menggantikan natural gas itu. Jadi itulah kenapa kami concern terhadap bagaimana pengembangan yang sumur-sumur marginal tadi, yang kecil-kecil tadi. Karena itu yang secara mungkin persiapannya gitu ya, karena memang sudah diketahui cadangannya, kemudian tinggal dibangun fasilitas prosesnya saja, itu mungkin tidak memakan waktu terlalu lama. Ya, karena jumlahnya banyak, nah itu tinggal bagaimana dimanfaatkan. Jadi seperti yang kami lakukan di tahun 2026, CNG ini mulai beroperasi, kemudian berkembang teknologi ini, dan sekarang ada sekitar beberapa pemain CNG juga yang melakukan distribusi dengan menggunakan CNG. Nah, namun di sisi lain karena keterbatasan dari sumber gas yang sekarang dimiliki dari transmisi utama, pipa transmisi utama, nah, itulah mendorong kami untuk bagaimana bisa mengakses sumur-sumur langsung. Ya, jadi secara sumber kami memiliki akses langsung ke sumur yang memang skalanya nggak besar, tapi memang skalanya CNG station pun juga sekarang sebesar sumur-sumur marginal itu. Kami punya akses langsung ke sana, ke sumur. Dari sisi biaya, dari sisi harga gas yang kami beli sekarang, itu jauh lebih murah. Karena apa? Karena yang sekarang kami beli dari produsen gas sekarang, itu harga belinya itu memiliki komponen harga gas sumur, kemudian harga toll fee-nya transmisi, toll free-nya distribusi, itulah gas yang kami beli dan akan kami distribusikan. Sehingga dengan adanya akses langsung ke sumur, otomatis kami memotong biaya toll fee untuk transmisi dan distribusi. Nah, tantangannya adalah tinggal bagaimana dapat mengakses daerah-daerah yang, ya karena ini sangat remote ya. Contoh yang kita bangun di Galian itu jarak dari sumur ke pipa transmisi yang ada di Cirebon, Cilegon itu sekitar 25 km. Sangat jauh gitu ya. Jadi itu yang sehingga tidak ekonomis untuk dibangun jaringan pipa. Itulah yang jadi tantangan ke depan. Mudah-mudahan infrastruktur jalannya pun juga makin diperbaiki oleh pemerintah supaya kita bisa mengakses dan mengkomersialkan sumur-sumur marginal tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Andika Purwonugroho, Direktur Utama PT Citra Nusantara Gemilang Tbk atau Cegas, telah berdiskusi bersama kami dan juga bersama dengan pemirsa CNBC Indonesia di rumah untuk dan juga Road to CNBC Awards 2025 Best Energy Company. Sehat dan sukses selalu untuk Anda, Pak Andika. Sama-sama Bu Bunga.